Shalom. Apa kabarnya kalian? Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan kembali. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau mengawali firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami bersyukur karena Engkau begitu baik buat kami. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan buat kami. Hari ini kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan, tolong kami agar kami mengerti firman Tuhan yang kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus menyembuhkan anak pegawai istana dan seorang hamba perwira. Natsnya diambil dari Yohanes 4 ayat 45 sampai 54. Matius 8 ayat 5 sampai 13. Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Anak-anak, berapa hari Tuhan Yesus tinggal di Samaria? Benar, 2 hari. Tuhan Yesus tinggal di Samaria dan banyak orang menjadi percaya. Setelah 2 hari di Samaria, Tuhan Yesus melanjutkan perjalanannya menuju Galilea. Tiba di Galilea, orang-orang di Galilea menyambut Tuhan Yesus karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakan di Yerusalem, yaitu peristiwa di pesta perkawinan. Masih ingat? Kamu apa yang terjadi di pesta perkawinannya? Ya, peristiwa Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Pesta itu di kota apa? Benar, di kota Kana. Nah, kali ini Tuhan Yesus kembali ke kota Kana. Ketika Tuhan Yesus di kota Kana, kabar tentang Tuhan Yesus terdengar sampai ke Kapernaum. Di sana ada seorang pegawai istana yang anaknya sedang sakit. Pegawai istana itu cepat-cepat pergi ke kota Kana. Ia ingin segera menemui Tuhan Yesus. Pegawai istana itu pasti sudah mendengar berita tentang Tuhan Yesus yang bisa melakukan mujizat. Jadi, ketika pegawai istana itu tiba di kota Kana, dia langsung menemui Tuhan Yesus. Ia memohon kepada Tuhan Yesus, "Tolonglah, datanglah ke rumah saya. Sembuhkan anak saya yang sedang sakit parah dan hampir mati. Tolong sembuhkan anak saya." Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Tapi pegawai istana itu terus memohon. Katanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Bagaimana menurut kamu? Apakah Tuhan Yesus mau pergi ke rumah pegawai istana itu?" Kali ini Tuhan Yesus tidak pergi ke rumah pegawai istana itu. Namun Tuhan Yesus mengatakan anak pegawai istana itu hidup. Coba kita lihat dan buka dari kitab Yohanes 4 ayat 50. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Mendengar perkataan itu, pegawai istana itu percaya kepada perkataan Tuhan Yesus. Kemudian pegawai istana kembali ke rumahnya. Segera ia pulang ke Kapernaum. Tapi sebelum ia sampai di rumahnya, ketika ia masih di perjalanan, pembantu-pembantunya datang kepadanya dengan membawa kabar yang menggembirakan. Kabarnya apa ya? Benar, anak-anak, pembantu-pembantunya berkata, "Tuhan, anakmu hidup." Wah, betapa senangnya pegawai istana itu. Anaknya sembuh dari sakitnya. Dia bertanya kepada pembantu-pembantunya, "Pukul berapa anakku mulai sembuh?"
Kemarin, pukul 1 siang, demamnya hilang. Pegawai istana itu langsung ingat perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan, "Anakmu hidup." Ternyata waktunya tepat, sama pukul 1 siang kemarin. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata, saat itu juga anak pegawai istana itu sembuh. Wah, luar biasa. Perkataan Tuhan Yesus berkuasa. Meskipun Tuhan Yesus tidak datang ke rumah pegawai istana itu yang berada di kota Kapernaum. Sedangkan Tuhan Yesus waktu berkata anakmu hidup berada di kota Kana. Kuasanya itu tetap dinyatakan. Anak-anak, kuasa Tuhan Yesus tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Kuasanya bisa terjadi dimanapun juga dan kapanpun juga. Bahkan Tuhan Yesus telah menang atas kuasa maut ketika Tuhan Yesus harus disalibkan bagi dosa kamu dan saya. Tetapi bangkit pada hari yang ketiga. Sebab itu Tuhan Yesus berkuasa memberikan hidup kekal bagi setiap kamu yang percaya. Kuasa Tuhan Yesus juga berlaku bagi kita. Meskipun sekarang kita tidak bisa melihat Tuhan Yesus langsung, tetapi jika kamu dan saya percaya kepada perkataannya dalam firman, kuasa firman itu bisa terjadi dalam hidup kita. Kuasa perkataan Tuhan Yesus yang dialami oleh pegawai istana itu membuat seluruh keluarga pegawai istana percaya. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Ingat baik-baik, ketika kamu dan saya percaya kepada perkataan Tuhan Yesus, kuasanya akan dinyatakan dalam hidup kita. Apakah kamu percaya kuasa perkataan Tuhan Yesus bisa terjadi dalam hidupmu? Nah, anak-anak, beberapa waktu kemudian setelah peristiwa itu, Tuhan Yesus pergi ke Kapernaum. Di kota Kapernaum itu ada seorang perwira. Siapa yang tahu apa itu perwira? Ya, perwira itu seorang pemimpin tentara. Biasanya seorang perwira punya banyak anak buah yang harus dipimpinnya. Nah, perwira itu sedang menghadapi kesusahan, yaitu hambanya sakit keras dan hampir mati, seperti anak pegawai istana tadi. Perwira itu mendengar Tuhan Yesus sudah datang ke kota Kapernaum. Maka perwira itu ingin Tuhan Yesus menyembuhkan hambanya. Kemudian perwira itu menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi supaya mereka datang kepada Tuhan Yesus untuk menyampaikan permohonan, minta pertolongan kepada Tuhan Yesus datang menyembuhkan hambanya. Perwira itu bukan orang Yahudi, tapi dia seorang yang sering bekerja dengan tua-tua orang Yahudi atau para pemimpin agama Yahudi. Jadi dia berpikir tua-tua orang Yahudi itu lebih pantas menghadapi Tuhan Yesus daripada dirinya. Maka para tua-tua itu datang dan dengan sangat meminta pertolongan Tuhan Yesus. Mereka berkata, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Tuhan Yesus ikut pergi bersama para tua-tua itu. Namun ketika Tuhan Yesus hampir sampai ke rumah perwira itu, jadi Tuhan Yesus masih dalam perjalanan sekali lagi. Perwira menyuruh sahabat-sahabatnya menemui Tuhan Yesus. Mereka disuruh mengatakan kepada Tuhan Yesus seperti ini. Boleh kita lihat di Lukas 7 ayat 6-7. Kita baca yuk. "Tuan, jangan bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu, aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambamu itu akan sembuh." Anak-anak, perwira itu merasa tidak layak berhadapan dengan Tuhan Yesus.
Ia menyadari siapa dirinya, tapi ia percaya Tuhan Yesus memiliki kuasa untuk dapat menyembuhkan penyakit. Kita juga sesungguhnya orang-orang yang tidak layak di hadapan Allah, sebab kita adalah orang yang berdosa, yang seharusnya dihukum. Namun, ketika kamu dan saya percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita dibenarkan oleh Allah dan kita layak jadi anaknya. Perwira itu mengatakan dia adalah seorang bawahan dan di bawah dia ada prajurit-prajurit yang dia pimpin. Perwira itu berkata kepada Tuhan Yesus, "Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia akan pergi, dan kepada yang lain, 'Datang,' maka ia akan datang. Atau kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Mendengar perkataan perwira itu, Tuhan Yesus mengetahui iman perwira itu. Tuhan Yesus berkata, "Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Tuhan Yesus tahu perwira itu bukan orang Israel, tapi perwira itu punya iman yang sungguh besar kepada Tuhan Yesus. Sebab dia percaya jika Tuhan Yesus berkata satu kata saja, maka itu bisa terjadi. Dan benar, ketika Tuhan Yesus berkata, "Jadilah seperti yang kau percaya." Dan ketika sahabat-sahabat perwira itu kembali, maka mereka mendapatkan hamba perwira itu sudah sembuh. Nah, anak-anak, sungguh luar biasa. Tuhan Yesus hanya berkata sedikit saja, dan ia tidak datang ke tempat anak pegawai istana dan ke tempat perwira itu. Tapi kuasa kesembuhannya terjadi, sebab perkataan Tuhan Yesus itu berkuasa. Sekarang, kamu semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah perkataan Tuhan sendiri yang memiliki kuasa besar. Jika kamu mempercayainya, maka firman Tuhan akan menyatakan kuasanya. Ayat hafalan kita hari ini adalah dari Ibrani 11 ayat 1. Yuk kita ucapkan bersama-sama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tuhan Yesus ingin kita memiliki iman yang sesungguhnya kepadanya. Iman bukan karena sudah melihat suatu mukjizat, tapi beriman kepada segala perkataan dan segala yang telah Tuhan Yesus lakukan. Ketika kamu percaya akan firman Tuhan, maka kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupanmu dan kamu akan melihat mukjizat terjadi. Siapa di antara kamu yang percaya bahwa perkataan Tuhan Yesus berkuasa? Tetapkan mempercayai firman Tuhan. Suatu hari kamu akan mengalami kuasanya. Jika kamu datang kepada Tuhan Yesus, memohon pertolongannya dengan iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan menolongmu. Percayalah bahwa Tuhan Yesus selalu siap dan berkuasa untuk menolongmu. Bagi kamu yang masih ragu-ragu, itu artinya kamu masih belum percaya kepada Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan Yesus ingin kamu tidak meragukannya lagi. Percayalah dengan sepenuh hatimu, Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya bagi kamu supaya kamu diselamatkan dan mengalami kuasa firman-Nya. Angkatlah tanganmu untuk menyatakan bahwa kamu percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Tuhan Yesus, tolonglah kami supaya kami memiliki iman yang teguh dan sungguh-sungguh. Kami percaya perkataan-Mu berkuasa. Kami mau dalam hidup kami mengalami kuasa firman-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.